Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munuh wal-rusukh wat-tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal-ruh wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pasukan Ijo Lumut, Ikatan Jomblo Lucu dan Imut, dan juga pasukan Jojoba, jomblo-jomblo separuh bahagia, yang mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul bait yang malam ini ketempatan majlis Lailatul Jumu'ah, yaitu keluarga besar Bapak Ahmad Munaki dan juga saudara Madani, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita udah masuk yang namanya bulan Rajab. Bulan apa? Bulan Rajab atau Rajab, atau kalau orang Betawi bilang bulan Rajab. Udah mau masuk separuh kedua daripada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Dan di bulan ini juga ada sebuah peristiwa yang istimewa, peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan yang mulia ini, Al-Faqir ingin sedikit mengkisahkan kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, maha suci Allah, zat yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang letaknya di mana? Di Saudi Arabia, di kota Makkah Al-Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa yang letaknya di mana? Palestina. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, kata Allah, untuk kami memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Banyak peristiwa luar biasa yang terjadi pada malam Isra Mi'raj. Banyak. Kita singkat sedikit-sedikit, tapi dari tiap yang sedikit itu kita ambil pelajaran yang berharga. Karena perjalanan Isra itu jauh. Isra itu perjalanan dari mana? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu mana? Mi'raj itu apa? Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik menembus 7 lapis langit. Karena ini perjalanan yang luar biasa, maka perjalanan ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, kenapa sih ada Isra Mi'raj? Ya, di antaranya ulama menjelaskan bahwasanya tahun di mana terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu disebut dengan Amul Huzni, bukan Amul Husni, bukan Husni, Huzni. Amul Huzni. Apa itu? Tahun kesedihan. Karena di tahun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan sekaligus dua orang yang amat sangat berharga dalam kehidupan beliau. Yang pertama, wafat pamannya Sayyidina Abu Talib, ayah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua, wafat istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, sehingga Nabi sedih. Nabi sedih. Bayangin, kita kehilangan orang yang kita cintain, pasti sedih. Maka di tahun yang Nabi bersedih kehilangan dua orang yang amat sangat beliau cintai, Allah hibur dengan sebuah perjalanan yang luar biasa, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj, untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, karena perjalanan Isra jauh dari Saudi ke Palestina. Ya, dari Saudi ke Palestina itu kurang lebih kalau naik pesawat bisa 3 sampai 4 jam. Naik pesawat 3 sampai 4 jam. Berarti jaraknya berapa? Ribuan kilometer. Maka dipersiapkan oleh Allah sebuah kendaraan, ya, sebuah hewan dari surga, yang mana hewan ini juga merupakan kendaraan nabi-nabi terdahulu yang bernama apa? Buraq. Yang sekali jalan itu bagaikan kilat yang menyambar. Cepat jalannya. Sekali jalan langsung sejauh mata memandang. Nah, singkat cerita lagi nih, kita singkat-singkat aja deh karena waktunya terbatas. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau Isra, jalan naik buraq, ya, naik buraq. Ketika naik buraq, ternyata Nabi Muhammad saat itu diikuti oleh jin ifrit. Jin siapa? Jin ifrit. Dan jin ifrit ini apa? Punya niat jahat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya niat jahat. Ini jin ifrit bawa api. Bawa api, niatnya dia ingin membakar Nabi Muhammad yang saat itu bersama malaikat Jibril pengen melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina. Tapi saat itu Nabi tahu, Jibril tahu. Maka ketika malaikat Jibril dan Nabi Muhammad tahu bahwasanya jin ifrit ini ngikutin, pengen ngapain? Pengen berniat jahat. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ala u'allimuka, wahai Rasulullah, aku akan ajarkan engkau kalimat-kalimat, zikir-zikir, taquluhunna, yang mana jika engkau mengucapkan zikir tersebut, idza qultaha tafi'at syu'lutuha wa kharra la fihi." Kalau engkau katakan itu wahai Rasul, itu malaikat Jibril apinya, itu ketika engkau mengucapkan itu wahai Rasul, kata malaikat Jibril, itu ifrit yang megang apinya akan padam, dan itu ifrit akan jatuh mental. Akhirnya diucapin ya oleh Nabi Muhammad, setuju? Bala, oke, setuju. Ajarkan aku wahai Jibril zikir yang bisa menghancurkan jin ifrit tersebut. Apa kata malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril berkata, diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Ketika malaikat Jibril baca itu, diikuti oleh Nabi Muhammad, itu ifrit langsung mental, jatuh, apinya padam.
Di sini ada pelajaran. Pelajaran apa? Kita sebagai manusia jangan takut sama yang namanya jin, sama yang namanya setan. Bahkan kita dilarang ketika lewat sesuatu tempat yang mana tempat itu kemungkinan ada jin, nggak boleh kita misi-misi numpang lewat, ya permisi, ya jangan ganggu, jangan baca itu. Justru kita harus berzikir. Jangan misi-misi numpang lewat, jangan. Ya karena biar bagaimanapun semua tempat di muka bumi ini adalah punya Allah, milik Allah, bukan milik jin, bukan milik setan. Nah, maka kalau kita lewat satu gang, satu jalan yang kata orang mungkin angker, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Kalau kita baca dan kita beraniin diri kita, jin yang ada di tempat itu bakalan takut. Tapi kalau kita justru takut, kita bilang misi numpang lewat, tolong dan jangan diganggu, justru jin itu malah berani. Paham ya? Jadi baca, jangan baca doa mau makan. Kita nggak ketemu pocong, baca doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi yang dahsyat pocongnya kabur. Kenapa? Luar biasa. Saya disangkain lontong kata pocong. Saya disangkain lontong. Jangan gitu. Minimal baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kabur semua. Itu diajarin kita oleh Rasulullah untuk berlindung dari godaan jin dan syaitan. Jalan lagi. Terus buruk itu jalan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun di satu tempat. Ya, turun di satu tempat. Sebelum Nabi Muhammad turun di satu tempat, ini apa namanya? Nabi Muhammad lewat di satu tempat. Nabi Muhammad lihat sebuah pemandangan. Pemandangan yang pertama dilihat apa? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tiba-tiba pada saat itu melihat ada satu kaum. Ya, satu kaum. Satu kaum di situ Nabi lihat kaum itu lagi nanam, tahu nanam? Lagi nanam, lagi berkebun. Yang dahsyat ketika mereka berkebun, baru nanam, baru nyiram, itu langsung berbuah. Langsung tanamannya tumbuh, langsung dipanen. Nanam lagi, langsung panen. Nanam lagi, langsung panen. Ini kalau ada petani kayak begini kaya nih. Luar biasa. Langsung, nggak pakai hitungan hari. Dalam hitungan apa? Menit, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit. Ketika menanam langsung panen. Nabi heran. Ditanya, siapa itu wahai Jibril? Orang yang menanam, yang sekali menanam langsung memanen. Lalu malaikat Jibril mengatakan, haula'il mujahiduna fi sabilillah ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang berjihad, mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana mereka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang namanya mujahid, apakah orang yang perang? Enggak juga. Banyak mujahid. Mujahid ini banyak. Memang betul. Mujahid yang paling afdol, jihad yang paling afdol adalah jihad di medan peperangan li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan salah. Ini kita yang lagi duduk di majelis ini juga lagi jihad. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang keluar rumah menuntut ilmu, kata Nabi, dia adalah orang-orang yang berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Oh, Masya Allah. Sama gitu, berarti lagi jihad di jalan Allah. Bahkan orang-orang, kata Nabi Muhammad SAW, yang mencari rezeki yang halal, menghindarkan dirinya dari rezeki yang haram, itu pun kata Nabi termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah. Jihad fisabilillah. Jadi itu jangan khawatir. Jangan ente pikir jihad itu cuma perang, nuntut ilmu.
nyari rezeki itu juga merupakan bentuk jihad di jalan Allah. Kalau betul itu semua, nanti orang-orang yang seperti itu, para penuntut ilmu, orang-orang yang mencari nafkah yang halal, mencari rezeki yang halal, niscaya akan seperti mereka. Itu menanam dalam sekejap dan memanen dalam sekejap. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus girang nih. Ya, karena nanti wah itu mah enak, orang yang jihad doang, yang perang doang. Kita mah apa tuh? Biasa. Aku mah apa tuh? Enggak, orang yang nuntut ilmu, orang yang nyari rezeki yang halal juga merupakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus girang. Jalan lagi. Akhirnya ketika Nabi jalan itu, Nabi mencium wangi. Wangi yang belum pernah dicium oleh Nabi di muka bumi. Subhanallah, wangi banget ini. Ditanya, ya Jibril, wangi apa ini? Wangi apa ini? Aneh belum pernah wahai Jibril mencium wangi seperti ini di alam dunia. Lalu kata Jibril, kata malaikat Jibril, ini adalah wangi tukang sisir, Masyitah. Masyitah, tukang sisirnya siapa? Tukang sisir putrinya Fir'aun. Jadi putrinya Fir'aun manja nih. Rambutnya aja disisirin. Rambutnya aja disisirin. Ini Masyitah, ini tukang sisir. Suatu saat lagi nyisirin anaknya Fir'aun. Lagi nyisirin anaknya Fir'aun, nggak sengaja itu sisir jatuh. Ketika itu sisir itu jatuh, itu Masyitah, itu tukang sisir mengucapkan apa? Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, semoga Fir'aun hancur. Gila, depan anaknya berani. Depan anaknya berani mendoain Fir'aun supaya hancur. Akhirnya anaknya mengatakan seperti ini, apakah ada Tuhan selain ayahku? Masyitah, tukang sisir, emang ada Tuhan selain bapak gue? Emang ada Tuhan selain bapak saya? Fir'aun bapak saya itu tuh Tuhan. Gak ada Tuhan selain Fir'aun. Dan tukang sisir berani nih, Masyitah perempuan berani. Apa katanya? Ya Rabbi, ya Rabbi wa Rabbukallah, Rabbi wa Rabbukillah. Tuhanku dan Tuhanmu wahai putri Fir'aun adalah Allah. Ada kata putri Fir'aun, wah gua aduin bapak gua nih, gua aduin bapak gua nih. Diaduin Pak, gua aduh. Ternyata kata itu tukang cuci, tukang apa? Sisir, tukang cuci deh, tukang sisir. Nih, ternyata Pak, kata itu tukang sisir, ada Tuhan selain bapak. Wah, masa iya sih? Panggil. Masyitah, tukang sisir. Aneh mau nanya, emang ada Tuhan selain aneh? Fir'aun ngomong begitu, nanya tuh Masyitah. Wah, tukang sisir berani nih, perempuan berani. Masyitah. Apa? Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Oh, berani. Ente berani nggak kira-kira? Berani nggak? Akhirnya apa? Fir'aun marah. Inni qatilukuma, ane akan bunuh anti berdua. Dipanggil suaminya, anak-anaknya dipanggil, dan Fir'aun menyiapkan satu semacam tempat pembakaran yang bentuknya seperti kerbau besar, bisa masukin orang ke dalam situ. Itu kerbau dipanasin. Kalau seandainya masukkan orang di situ, matang tuh orang. Ketika itu patung kerbau yang terbuat dari besi dipanasin sampai panas, ditanya lagi, sekarang mau tobat gak lo? Kata Fir'aun gitu. Mau ngakuin gak kalau aneh Tuhan? Kata Fir'aun kayak gitu kepada Masyitah nih, tukang sisir dan keluarganya. Tetap teguh pendiriannya, nggak mau berubah. Padahal di depannya udah ada kematian. Kalau kita ya jangan deh, belum kawin. Belum kawin. Tuh, ini iman ini iman luar biasa, dahsyat kan? Akhirnya dimasukin atu-atu, suaminya dimasukin ke dalam itu tempat pembakaran, anak-anaknya dimasukin, tinggal Masyitah nih, tukang sisir sama anaknya yang paling kecil digendong. Dengan izin Allah, itu anaknya yang kecil ngomong,
Ya ummah, wahai ibu, wahai ummi, qa'i, ya, qa'i, wala tataqasi. Udah, engkau jatuhkan dirimu ke situ, jangan takut. Kata anak yang masih baik ini dengan izin Allah ngomong. Fa innaki 'alal haqq, karena sesungguhnya engkau ini berada di atas jalan kebenaran. Akhirnya dimasukin juga tuh masyitah sama anak yang masih kecil, dimasukin semua, dibakar, dimasukin ke dalam apa? Patung kerbau yang terbuat dari besi yang lalu dibakar. Mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah berikan kemuliaan apa? Ternyata kematiannya menjadikan mereka penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya ganjaran seperti itu adalah luar biasa. Bahkan dikasih apa tadi? Wangian. Wangi yang nggak pernah dicium oleh Nabi Muhammad SAW di alam dunia. Makanya kita harus berani terhadap kebatilan. Ya, minimal kalau nggak berani ngomong langsung, doa udah. Doa itu iman yang paling lemah. Ya. Karena sekarang dikit-dikit penjara, dikit-dikit penjara. Ngomong benar, ngomong yang hak, dikit-dikit diancam dengan undang-undang. Ya, kalau emang kita seandainya belum berani, minimal doa. Ya Allah, hancurkan mereka, orang-orang yang berusaha menghancurkan Islam dan umat Islam. Gitu aja. Ya, jangan doa kagak. Ya, doa kagak, diem aja, jangan. Hati-hati. Ya. Atau bahkan mendukung kezaliman, na'udzubillah min zalik. Jalan lagi. Wah, ini yang penting nih. Lewatin beberapa nih. Di situ ketika perjalanan itu Nabi Muhammad SAW itu beliau diperlihatkan apa? Kok satu kaum orang-orang di situ, yang mana orang-orang itu di depan mereka ada daging yang segar, ada daging yang busuk. Ada dua daging. Ada daging yang segar, yang bagus, ada daging yang jelek, daging yang busuk. Tapi ternyata apa? Ternyata mereka itu malah memilih daging yang busuk. Nggak dipilih daging yang segar. Daging yang segar nggak dipilih, daging yang busuk, yang jelek dipilih. Nabi heran, nanya, Jibril, itu siapa itu orang? Ya Rasul, kata Jibril, itu orang adalah orang-orang yang punya istri, punya pasangan yang halal, tapi masih berbuat serong. Nyerong, selingkuh. Ya, selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Udah kawin masih pacaran sama yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Udah kawin masih demen main jablay. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tuh, hati-hati. Ya, memang kadang rumput tetangga lebih hijau. Ya, padahal rumput palsu. Palsu. Hati-hati, banyak ujian orang udah nikah. Itu hati-hati itu. Ya, lagi jalan. Jalan lagi. Dan Nabi Muhammad SAW itu melihat satu kelompok orang, yang kaum itu, orang-orang itu mereka berenang di satu kolam, di satu danau, tapi airnya darah, bukan air biasa, airnya darah. Mereka berenang di kolam darah, dan ketika mereka berenang, itu mereka ditimbukin dari atas. Pengen naik ditimbukin, pengen ditimbukin, nggak bisa naik, sehingga mereka terus berada di kolam darah tersebut. Nabi Muhammad heran, ya Rasul, ya Jibril, siapa itu? Ya Jibril, itu siapa? Akhirnya kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya, itu mereka adalah orang-orang yang makan riba. Yang makan riba. Oke, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak pada riba, rentenir, bank keliling, pinjol, pinjaman online, minjem 1 juta, balikin 1,5 juta. Kalau memang nggak mampu, hidup apa adanya. Jangan BPJS, tahu, budget pas-pasan jiwa sosialita. Ya, duit dikit mau belaga kayak orang nggak usah. Hidup apa adanya lebih mulia ketimbang minjem ame bangke, tahu bangke, bank keliling.
minjem duit segala macam, na'udzubillah min dzalik, bela-belain. Giliran minjem ame saudaranya yang bener, nggak dipakein bunga, gantinya lama banget, ditagih galak. Ya elah, tiba minjem 1 juta doang, gitu. Tapi giliran minjem sama bank keliling, sama rentenir, gantinya buru-buru. Kenapa? Takut kena bunga yang lebih banyak. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Ya, na'udzubillah. Jangan sampai kita kayak begitu. Ya, jangan sampai kita kayak begitu. Dan banyak lagi nih. Banyak lagi ya peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak deh, banyak pokoknya. Itu diantaranya seperti itu tadi itu. Ya, makanya Isra Mi'raj ini merupakan pelajaran yang berharga buat kita. Ya, banyak sebenarnya, kalau aneh ngomong nggak cukup nih, bisa sampai jam 2, jam 3 ini kalau dijelasin satu-satu. Tapi intinya tadi. Tadi. Ya, apa yang pertama? Pertama apa tadi? Ketika kita takut dengan gangguan jin atau setan, maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa tadi? Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Kalau ada sesuatu ya, kezaliman, katakan itu zalim, katakan itu salah, jangan dibenerin. Meskipun kita nggak berani ngucapin secara langsung, minimal kita ingkar dalam hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Agar kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak dituntut apa? Engkau, wahai hambaku, ketika ada kezaliman di depan matamu, engkau diam, nggak ngomong dan nggak ngingkarin dalam hati. Na'udzubillah, bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Ya, berlindung kepada Allah dari gangguan dan godaan jin dan syaitan. Yang kedua apa? Jangan pernah takut menyuarakan hak dan kebenaran. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, jangan pernah riba. Jangan pernah berurusan sama yang namanya riba. Jauhin. Kalau dia terlanjur, segera lunasin, taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan pernah berani yang udah menikah main serong, selingkuh, berbuat zina. Jangan sampai. Semua itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak di dunia, kelak nanti balasannya akan diberikan oleh Allah di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi itu aja tuh pelajaran. Banyak sebenarnya, banyak, tapi kayaknya nggak cukup di majelis seperti ini. Dan inti daripada Isra Mi'raj apa? Terakhir, Allah perintahkan salat 5 waktu. Jangan tinggalin salat, cuy. Jangan tinggalin salat. Dalam salah satu kitabnya Habib Utsman itu disebutin bahwasanya dosanya orang yang meninggalkan salat lebih dahsyat daripada menghancurkan Ka'bah 1000 kali. Dosanya orang yang meninggalkan salat lebih dahsyat daripada menghancurkan Ka'bah 1000 kali. Jangan ninggalin salat. Jangan. Mau hidup berkah, salat, ngaji, salat, ngaji. Udah gitu aja. 3 deh kunci mau kita bahagia dunia akhirat. Jangan tinggalin salat, terus ngaji, kumpul bareng sama ulama, 3 baik sama orang. Selamat tuh insyaallah. Itu aja udah. Mau masuk surga gampang. Salat, ibadah jangan ditinggal. Ngaji, kumpul bareng sama ulama, baik sama orang. Udah tuh. Surga insyaallah. Tapi kalau sebaliknya, salat kagak, ibadah kagak, ngaji kagak, sama orang bawanya gedeg aja. Sama orang bawanya gedeg aja udah. Merasa dirinya paling bener. Ya. Udah tuh. Tuh insyaallah kalau meninggal nggak ada yang mau nganter tuh. Kalau meninggal nggak ada yang mau nganterin. Dia meninggal, tetangga pada ngucapin apa? Alhamdulillah, akhirnya mati juga. Iya. Jangan. Udah 3. Apa tadi kuncinya? Ibadah jangan ditinggal. Ngaji jangan ditinggal, dan baik sama orang. Udah tuh 3 kita lakuin istiqomah. Tuh
ibadah jangan tinggal, ngaji jalan terus, kumpul bareng ulama, baik sama orang, insya Allah itu semua wasilah untuk kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan yang disampaikan insya Allah ada manfaatnya, khususnya untuk diri Al-Fakir pribadi dan untuk antum semua yang hadir di sini. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana atarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله